Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa al-fudhala, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom ini dalam kegiatan kajian Tazkiyatun Nufus. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita melanjutkan kajian kita Tazkiyatun Nufus dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Baiklah, kita sampai pada satu pembahasan tentang adab-adab Al-Qur'an dan keutamaan Al-Qur'an. Ya, adab-adab Al-Qur'an dan keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran dan yang mempelajarinya. Disebutkan dalam kitab ini, ya, Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan keutamaan Al-Quran yang paling agung, ya, keutamaan yang Al-Quran yang paling agung yaitu bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Ya, jadi Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menunjukkan tentang keagungan Al-Quran. Ya, keagungan, keutamaan dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memiliki keutamaan yang paling agung, yang paling besar atau yang paling tinggi adalah bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkataan Jibril, bukan perkataan Nabi Muhammad SAW, ataupun perkataan manusia yang lainnya. Tetapi Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat memuji tentang Al-Quran. Jadi dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memuji Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-An'am ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun." Ini adalah kitab, ya, yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad, yang merupakan kitab yang diberkahi. Jadi Allah memuji bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Quran ini, ya, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memuji lagi Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an adalah petunjuk yang menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Kemudian dalam surah Fussilat ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih." Sesungguhnya Al-Qur'an itu tidak ada kebatilan, ya, baik yang ada di hadapannya atau yang ada di belakangnya. Artinya Al-Quran itu tidak ada sedikit pun kebatilan di dalam Al-Quran dari sisi apapun. Karena Al-Quran ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh isi Al-Quran adalah hak, tidak ada yang batil, tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Semuanya benar, bersumber dari Allah, dan
tatkala bersumber dari Allah maka tidak ada sedikit pun kebatilannya. Ya, cukuplah 3 ayat ini. Masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Hanya saja Ibnu Qudamah hanya menyebutkan 3 ini saja sudah cukup menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dan keagungan Al-Quran. Adapun hadis Rasulullah SAW juga cukup banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis yang sahih. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Ya. Jadi yang terbaik di antara kita adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Ya. Kenapa seseorang itu menjadi yang terbaik? Karena dia belajar Al-Qur'an dan dia juga mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang selainnya hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Inna lillahi azza wa jalla ahlina minan nas." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga-keluarga yang berasal dari manusia. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga-keluarga yang berasal dari manusia. Qila man hum ya Rasulullah? Ada yang mengatakan, siapa mereka wahai Rasulullah yang merupakan keluarga Allah dari kalangan manusia atau golongan manusia? Apa jawab ya apa jawab Rasulullah? Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatihi. Ya, mereka adalah ahli Al-Quran. Ya, keluarga Al-Quran atau orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang khususnya Allah. Ya, mereka keluarganya Allah dan orang khususnya Allah Subhanahu wa wa taala atau orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi ini hadis menunjukkan tentang keutamaan orang yang bersama dengan Al-Qur'an dalam artian senantiasa berinteraksi, senantiasa membaca Al-Qur'an, mengajarkannya dan seterusnya. Ya, luar biasa ya menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia, artinya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi bersabda, la yu'adzibullahu qalban wa'al Qur'ana. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hati yang paham terhadap Al-Qur'an. Ya. Allah tidak mengazab, mensiksa hati yang orang yang memiliki hati yang memahami Al-Qur'an. Ya, orang yang paham terhadap Al-Qur'an. Jadi yakin dan yakinlah kalau kita paham terhadap Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, insya Allah kita akan dihindarkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam hadis yang sahih, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka Nabi bersabda, maka dikatakan kepada ahli Al-Quran atau orang yang senantiasa memperhatikan Al-Quran, membaca Al-Quran, apa kata, maka dikatakan kepada Iqra, bacalah, wartaki dan naiklah, ya, warattil dan terus baca dengan tartil, sebagaimana engkau membaca perlahan-lahan Al-Quran di dunia itu secara tartil atau secara perlahan-lahan. Fa inna manzilataka, sungguhnya kedudukanmu dalam surga inda akhir ayat, yaitu ada pada akhir ayat yang kau baca. Luar biasa ya. Artinya semakin banyak ayat yang kita baca, ya maka semakin tinggi kedudukan kita di hari akhirat nanti dalam surga, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu marilah kita menjadi ahlul Al-Qur'an. Ahlul Quran yaitu orang-orang yang senantiasa dekat kepada Al-Quran, maksudnya mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan yang terpenting juga adalah mengajarkan Al-Quran.
Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, innal Qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamah hina yunshaqu anhu qabruhu karrajulus syahid. Sesungguhnya Al-Quran akan menemui orang yang senantiasa dekat kepada Al-Quran pada hari kiamat ketika kuburannya itu dibongkar, ya, karrajulus syahid, seperti laki-laki yang tampan, ya. Fayaqulu hal ta'rifuni, maka laki-laki itu mengatakan, apakah engkau mengenal aku? Ya, fayaqulu ma'arifuka. Maka orang itu mengatakan, saya tidak mengenal engkau. Fayaqulu ana sahibuka al-Qur'an alladhi azma'tuka fil hawajir. Saya adalah temanmu, yaitu Al-Qur'an, yang mana saya membuat kamu haus di siang hari, washartu lailaka, dan saya membuat kamu begadang di malam hari, wa inna kulla tajir min waraihi tijaratuhu. Ya, sesungguhnya setiap eh, pedagang itu di belakang dagangannya itu terdapat dagangannya yang tersimpan. Wa inni lakal yaumin wara'i kulli tijarah. Nah, sesungguhnya aku, ya, bagimu pada hari ini dari semua apa namanya, di belakang semua perdagangan. Artinya maksudnya di sini adalah Al-Quran akan menjadi pembela, memberi syafaat, ya, menjadi simpanan, tabungan, investasi bagi siapa yang senantiasa berinteraksi bersama Al-Quran selama di dunia ini. Fayu'ta al-mulk biyaminihi, maka orang tersebut diberikan kerajaan di tangan kanannya, wal khuldu bishimalihi, dan diberikan kekekalan di tangan kirinya, ya. Wa yudha ala rasi tajul waqar, dan diletakkan di kepalanya yaitu mahkota kehormatan. Wa yuksa walidahu hullataini, dan dipakaikan kepada kedua orang tuanya dua pakaian, ya, yang tidak bisa disamakan dengan kenikmatan dunia, arti yang tidak ada samanya dengan kenikmatan dunia. Fayaqulani bima kasab tanah, maka kedua orang tuanya mengatakan, ya, bagaimana bisa engkau pakaikan kami dengan pakaian kebesaran ini, ya, kemuliaan ini? Fayaqalu bi akhdhi walidikima wa bi akhdhi waladikuma al-Qur'ana. Ya, maka dikatakan kepadanya, karena anakmu telah memperhatikan Al-Quran selama di dunia. Summa yaqal iqra was'ad fi darajil jannah wa ghurafiha. Bacalah dan naiklah kamu di tingkatan-tingkatan surga, dan masuklah kamu ke dalam kamar-kamar di dalam surga. Fahuwa fi su'udin makana yaqra haddan au kana au tartilan. Maka dia pun naik, ya, ke tingkat-tingkat surga itu, ya, sebagaimana yang bacaan yang dia baca, ya, sebanyak bacaan yang dia baca, baik dibaca secara cepat ataupun secara perlahan, ya. Luar biasa, ya, ini Hasan, ini hadisnya Hasan, ya, hadisnya diterima. Ya, sekali lagi hadis ini menunjukkan kepada kita begitu mulianya, ya, orang yang senantiasa bersama Al-Qur'an, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Oleh karena itu, yakin dan yakinlah Al-Quran akan memberikan syafaat nanti, akan menjadi pembela nanti di dalam kubur, begitu juga nanti di hari akhirat kelak. Ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kubur kita, maka orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran, ya, di malam hari senantiasa membaca Al-Quran, di siang hari dia bersabar membaca Al-Quran, ya, apatah lagi dalam keadaan dia berpuasa misalnya, maka tentu Al-Quran akan senantiasa memberikan pembelaan kepada, bahkan bukan cuma itu saja, bahkan orang tua kita juga akan diberikan pakaian kemuliaan, ya, pada hari akhirat, dan akan ditinggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Oleh karena itulah, maka kita jangan pernah bosan untuk senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan senantiasa kita mau mentadabburi isi Al-Quran. Kemudian perkataan
sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, "Yambaghi li hamil Qur'an an yu'raf bilailihi idan nasu naimun." Abdullah bin Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah SAW berkata, seyokianya bagi orang yang pembawa Al-Quran, yaitu orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, agar dia diketahui di malam hari ketika manusia lagi tidur. Artinya ketika manusia lagi tidur, maka para pencipta Al-Quran itu, maka dia bangun di malam hari untuk membaca Al-Quran, sedangkan orang-orang lagi tidur. Itulah tanda orang yang cinta kepada Al-Quran. Wa binaharihi idan nasu muftirun. Ya, begitu juga di siang harinya, ya, ahlul Quran itu dia diketahui ketika manusia itu lagi berbuka, ya, berbuka, dan dia dalam keadaan berpuasa, ya, dan dalam keadaan dia juga membaca Al-Quran. Ikhwatal Islam azakumullah. Wa bihusnihi idan nasu yafrahun. Ya, begitu juga ketika manusia bergembira, sedangkan dia bersedih. Artinya bersedih tatkala dia misalnya melakukan satu kesalahan, dia bersedih barangkali amal-amalnya belum lagi cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa bibukaihi idan nasu yathakun. Ya, ahlul Quran juga diketahui dengan tangisannya ketika orang-orang bergembira atau tertawa. Artinya ketika orang-orang tertawa, maka ahlul Quran itu dia artinya dia dibuka, dia dia menangis, ya, menangis tentang mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bisamtihi idan nasu yakhudun. Dan dia somtihi, dan dia dan dia diam ketika manusia itu banyak berbicara, ya. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, jadi di sini ketika orang-orang pada sibuk berbicara, ya, pembicaraan barangkali yang tidak jelas, ya, yang tidak tentu arah, maka ahlul Quran itu dia eh, lebih memilih dia diam, ya, lebih memilih dia diam, ya. Wa bi khusyu'i idan nasu yahtalun, ya. Ahlul Quran juga dikenal dengan kekhusyuannya ketika manusia itu eh, ketika manusia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ahlul Quran adalah orang yang senantiasa khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yang bagi an yakuna jafian. Jadi tidak sepantasnya ahlul Quran itu adalah orang yang keras hati, orang yang kasar. Wala ghafilan, dan tidak sepantasnya juga orang yang lalai. Wala sakhaban, tidak sepantasnya menjadi orang yang suka berteriak-teriak atau memiliki suara yang kasar atau suara yang besar. Ya, wala hadidan, begitu juga tidak sepantasnya menjadi orang yang cepat marah atau yang cepat emosi. Itulah ciri-ciri ahlul Quran. Orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran,
maka dia menjadi orang yang khusyuk, orang yang tunduk, orang yang diam, ya, orang yang berzikir, orang yang ingat Allah, orang yang lemah lembut, ya, orang yang di siang harinya dia berpuasa, ya, orang yang di malam harinya dia bangun membaca Al-Quran, sholat malam, orang yang tidak cepat emosi, ya, orang yang ketika orang-orang bergembira dia bersedih. Bersedih artinya dia introspeksi dirinya, barangkali ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, dan ketika orang tertawa, dia menangis, ya, atas dosa-dosa yang dilakukan, atau dia menangis, barangkali masih banyak hak-hak Allah yang belum dia tunaikan, dan seterusnya. Luar biasa, ya, tentang bagaimana keutamaan orang yang senantiasa bersama dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran ini telah menuntun dirinya, membentuk dirinya sebagai seorang mukmin yang kafah, mukmin yang paripurna, yang mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui tentang hakikat kehidupan dunia ini. Kemudian perkataan ulama salaf yang bernama Al-Fudail bin Iyad, ya, salah seorang tabi'in besar, semoga Allah merahmati beliau, berkata, "Hamilul Quran, hamilur rayatil Islam." Orang yang membawa Al-Quran atau orang yang dekat kepada Al-Quran adalah orang pembawa yang membawa bendera Islam. Ya, jadi orang yang senantiasa bersama Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia ibaratnya adalah orang yang membawa panji-panji Islam. Ya, bendera Islam. La yang bagi an yalghu ma'aman yalghu. Oleh karena itu, tidak sepantasnya orang yang dekat kepada Al-Quran itu orang yang melakukan hal-hal yang sia-sia, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang atau perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Ya, tidak sepantasnya dia melakukan tindak tanduk yang tidak memberikan manfaat di dunia apalagi di akhirat kelak. Ya, kenapa? Ta'ziman lillah, sebagai bentuk pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu. Jadi orang yang dekat kepada Al-Quran maka dia harus senantiasa menjaga adab-adabnya, menjaga sikapnya, menjaga perkataannya, ya, karena sebagai bentuk dia pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mengagungkan Al-Quran berarti dia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wala yanbaghi an yakuna lahu li ahadin hajah. Tidak sepantasnya dia membutuhkan sesuatu kepada orang lain. Artinya adalah dia adalah orang yang qanaah, orang yang cukup atas nikmat yang Allah, rezeki yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak meminta-minta kepada orang lain, tidak memelas-melas kepada orang lain, tetapi dia mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya berupa nikmat. Meskipun barangkali nikmatnya itu sedikit ya secara nominal, tetapi dia tetap menjadi orang yang tidak berharap kepada manusia, tetapi hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, bahkan justru sebaliknya manusia butuh kepada dia. Ya, jadi semua manusia butuh kepada dia karena dia adalah orang yang dekat kepada Al-Quran, orang yang tahu tentang hak-hak Al-Quran, maka kebutuhan-kebutuhan manusia pun bisa dia tunaikan, tentu dengan sesuai dengan kemampuannya yang dia miliki. Itu perkataan Al-Fudail bin Iyad. Ya, semoga kita termasuk ya orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, orang yang senantiasa mengetahui hak-hak Al-Quran sehingga kita pun menjadi orang-orang yang betul senantiasa kita qanaah kepada Allah, mencukupkan dan Allah akan cukupkan segala kebutuhan kita karena kita telah eh, dekat kepada Al-Quran sebagai bentuk pengagungan kita, pemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun juga memberikan kemuliaan kepada diri kita. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, salah seorang ulama besar juga, ulama salaf terdahulu, mengatakan, "Ra'aitu Rabbal Izza fil manam." Saya telah melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam tidurku. Ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam tidurku.
Fakultu ya Rabbi, maka saya mengatakan ya Tuhanku, ma aqrabu ma yataqarrabu bihi ilaikal mutaqarribun. Ya, cara apa yang paling terdekat yang dengannya orang-orang bisa bertakarub kepada Engkau ya Allah? Ya, artinya dengan ibadah apa yang kami bisa orang-orang yang terdekat itu bisa mendekatkan diri kepadamu ya Allah? Maka kata Allah, bikalami ya Ahmad, dengan perkataanku ya Ahmad, itu dengan Al-Qur'an. Artinya cara agar kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan wasilah Al-Qur'an. Ya, dengan wasilah Al-Qur'an. Itu apa? Dengan cara kita membaca Al-Qur'an, ya, mempelajari Al-Qur'an. Faqultu ya Rabbi bi fahmin aw bi ghairi fahmin, maka saya mengatakan, ya Tuhanku, apakah dengan pemahaman saya membaca Al-Qur'an dengan pemahaman atau tanpa pemahaman? Faqala bi fahmin au bi ghairi fahmin. Ya, bi fahmin au bi ghairi fahmin. Yaitu engkau membacanya baik dengan paham ataupun tidak paham. Luar biasa ya. Artinya interaksi kita terhadap Al-Qur'an, yang membaca kita terhadap Al-Qur'an itu eh, tentu satu kemuliaan, ya. Apakah kita paham atau tidak paham, tetap Allah muliakan. Karena apa? Satu huruf yang kita baca itu kita mendapatkan 10 pahala atau kebaikan, bahkan sampai 700 Allah lipatkan menjadi 700. Itu belum dipahami, apalagi kalau sudah dipahami, apalagi kalau sudah ditadaburi, apalagi kalau sudah diamalkan Al-Qur'an itu. Begitu mulianya manusia. Jadi kemuliaan kita sejauh mana kita memuliakan Al-Qur'an, ya. Sejauh mana kita mengagungkan Al-Qur'an, maka Allah akan memuliakan dan agungkan diri kita itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah SWT akan cinta kepada kita. Allah SWT akan jadikan kita sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala dari kalangan umat manusia itu. Jadi intinya adalah marilah kita terus menerus untuk dekat kepada Al-Qur'an, cinta kepada Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan juga mengajarkannya, mengamalkannya dan menyampaikannya, dan juga tingkatkan lagi kita punya kualitas kita, yaitu kita bagaimana bisa memahami Al-Quran dan mentadabburi isi Al-Quran. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan para peserta sekalian terkait tazkiyatun nufus pada sore hari ini menjelang malam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada yang bertanya? Ya, Ustaz. Baik, Ustaz, ya, saya mau bertanya, Ustaz. ya silakan. Ya, Alhamdulillah. Tadi Ustaz saya dengar penjelasan dari Ustaz bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi ketemu dengan Allah. Apakah kita bisa, apakah ada manusia yang bisa ketemu Allah, Ustaz, dengan melalui mimpi itu, Ustaz? Atau apa yang dilihat oleh Ahmad bin Hanbal? Ya, syukran, Ustaz. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, Imam Ahmad mengatakan, Ru'aitu Rabbal Izzati fil manam. Saya pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpiku. Ya, kalau di waktu terjaga tidak ada yang manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di waktu terjaga kecuali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, itu pun cahaya, ya. Ada cahaya yang mengentarainya antara Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha. Ya, di sini dikatakan Ahmad bin Hanbal mengatakan saya melihat Allah, ya. Saya melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti melihat zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun apakah Imam Ahmad melihat wajah Allah, Allah alam bisawab, karena ada disebutkan boleh jadi di situ ada cahaya, ya. Allah ada cahaya yang eh, tidak langsung dilihat oleh Ahmad, tapi Imam Ahmad mengatakan saya melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpiku. Ya, bukan dalam waktu terjaga, ya. Bukan dalam waktu terjaga tapi dalam mimpi. Ya.
bagaimana yang maka terjadi dialog, ya, maka terjadi dialog antara Imam Ahmad dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW terjadi dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja Nabi hanya bisa melihat cahaya, ya, cahaya yang ada pada Allah, sehingga Nabi tidak bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada juga pendapat yang mengatakan Nabi juga melihat Allah secara langsung tanpa ada cahaya. Ada dua pendapat situ, ya, dari kalangan ulama salafus soleh. Ada yang mengatakan Nabi tidak bisa melihat wajah Allah pada saat itu karena ada cahaya. Ada yang mengatakan Nabi bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan di sini dikatakan Ahmad bin Hambal mengatakan saya melihat Allah. Ini ada dua kemungkinan. Bisa langsung Imam Ahmad langsung bertemu dengan Allah dan melihat wajah Allah secara langsung, atau bertemu dengan Allah tapi Allah tidak perlihatkan wajahnya, yaitu ada cahaya yang mengendarai antara Imam Ahmad bin Hambal itu. Allah alam bisawab. Saya tidak bisa memastikan karena yang disebutkan dalam hadis dalam dalam kisah ini bahwasanya Imam Ahmad mengatakan saya pernah melihat Allah, ya, di dalam tidurku. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami dan dari kekurangan ilmu kami, dan kami mohon ampun kepada Allah, dan kami mohon maaf kepada para peserta kajian semuanya. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan rutin kita ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala atau ganjaran kebaikan yang tidak terhingga banyaknya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Insya Allah ini ada rekamannya, silakan di-share rekamannya kepada siapa yang dikehendaki, dan juga bisa ditonton lagi rekamannya bagi yang mau untuk mengulang-ulang kembali apa yang kami sampaikan. Dan insya Allah kami juga sampaikan bahwasanya sebentar malam jam 9 ada kajian kami lagi, atau kajian tafsir, ya, dan yang ada kesempatannya bisa juga bersama kami lagi untuk menghadiri kegiatan kajian tafsir sebentar malam jam 9 malam sampai jam 10 malam. Demikianlah, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan dan kekhilaafannya. Kami undur diri. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan balasan yang terbaik bagi kita semuanya dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.